Perkenalkan, nama saya Tun Pasak Sari Budi Pranoto, kelas D dengan NIM 2208561023. Nah, di sini saya menganalisa jurnal yang berjudul Implementasi Metode Prototyping pada perancangan aplikasi elektronik tiket atau e-tiket berbasis Android. Nah, apa sih yang melatar belakangi terkait pembuatan jurnal ini? Dari jurnal yang saya baca, transportasi publik mengalami perkembangan yang pesat, didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat akan keselamatan dan kenyamanan dalam perjalanan. Nah, hal itu yang membuat penulis ingin membuat sebuah jurnal di mana dalam hal pemesanan tiket bus, yang melihat pelanggan sering kali harus datang ke agen-agen tertentu. Hal itu menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakpastian ketersediaan tiket. Nah, electronic ticketing atau e-ticketing ini adalah solusi yang memungkinkan digitalisasi proses penjualan tiket, menyimpan semua informasi digital dan di dalam sebuah sistem komputer perusahaan. Apa saja sih yang akan dibahas? Yang pertama itu ada metode penelitian, langkah-langkah implementasi, hasil dan analisis, dan kesimpulan. Metode penelitian, ada metode, alat dan teknologi yang digunakan, dan desain sistem. Nah, di sini metode. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode prototyping, yang merupakan proses yang digunakan untuk membantu pengembang perangkat lunak dengan membuat model dari perangkat lunak yang akan dibuat. Adapun alat dan teknologi yang digunakan yaitu yang pertama, penelitian menggunakan MySQL untuk data, yaitu sistem manajemen berbasis data relasional yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data terkait aplikasi dalam konteks meneliti. MySQL digunakan untuk menyimpan data terkait pemesanan tiket dan informasi penjadwalan keberangkatan, seperti halnya kita untuk membeli sebuah tiket di dalam sebuah aplikasi dan di sana akan langsung terrecord terkait jadwal keberangkatan kita. Nah, yang kedua, Adobe Drawiver untuk antarmuka. Nah, di mana ini merupakan salah satu perangkat lunak pengembang web yang digunakan dalam pembangunan antarmuka aplikasi, membantu dalam merancang dan mengembangkan aplikasi dan fungsi aplikasi web. Hal ini sangat membantu seorang developer untuk membuat aplikasi ataupun membuat sebuah web, di mana di sana ada berbagai tools dan berbagai desain-desain dari web itu sendiri. Dan yang terakhir ada Android Studio. Hal ini merupakan lingkungan atau ruang lingkup pengembang lingkungan pengembang integrasi atau IDE resmi untuk mengembangkan aplikasi Android. Ini digunakan untuk merancang dan menguji aplikasi berbasis Android, termasuk aplikasi pemesanan tiket bus dalam penelitian ini. Selanjutnya, adapun desain sistem aplikasi, yaitu dapat dilihat pada slide activity diagram menu login, di mana admin akan mengakses halaman input admin, di mana akan menampilkan sistem from input admin. Nah, di sini akan langsung meminta mengisi form input. Selanjutnya, mengecek data input tiket dan menanyakan apakah data sesuai atau tidak sesuai. Jika seandainya tidak sesuai, itu akan kembali lagi menampilkan from input admin. Nah, jika sesuai akan menyimpan data dan menampilkan pesanan yang berhasil. Nah, selanjutnya, adapun activity diagram pemesanan e-tiket bus, yaitu yang pertama, pengguna akan memilih jadwal bus. Selanjutnya, admin akan mengelola jadwal keberangkatan. Nah, di sini admin akan mengecek, apakah jadwal keberangkatan bus itu ada atau tidak. Jika tidak, maka pengguna diminta untuk memilih jadwal kembali. Jika tersedia, akan diarahkan untuk pemesanan tiket dan pengisian
form pemesanan. Selanjutnya akan mencetak data pemesanan. Nah, di sini akan ditanyakan lagi, jika sesuai akan langsung men-save data pemesan. Jika tidak sesuai akan mengulang mengisi form pemesanan. Nah, jika seandainya sudah berhasil, itu data tersebut akan langsung mengarah ke info pembayaran dan melakukan pembayaran seterusnya sampai konfirmasi. Nah, selanjutnya akan mencetak transaksi atau cek data transaksi. Nah, di sini juga akan ditanyakan valid atau tidak. Jika tidak valid, akan diminta untuk mengkonfirmasi kembali dan mengecek data transaksi. Nah, jika sudah valid, sukses dan akan selesai. Adapun use case diagram e-ticketing bus ini, yaitu yang pertama, pengguna akan memilih jadwal bus, pesan tiket, pembayaran. Selanjutnya akan ada konfirmasi pembayaran, cetak pesan tiket, lihat data pemesan dan pembatalan tiket. Nah, adapun dari admin sendiri akan mengelola jadwal keberangkatan, mengelola data bus, proses pembayaran tiket, validasi transaksi pemesanan, dan mengelola proses pembuatan. Nah, selanjutnya, langkah-langkah implementasi ada dua, yaitu pengembangan aplikasi di setiap tahap, keputusan desain yang diambil setiap iterasi. Nah, adapun pengembangan aplikasi di setiap tahapnya, yaitu yang pertama, analisis pengguna, di mana langkah awal ini adalah untuk menganalisa kebutuhan pengguna untuk memahami persyaratan dan harapan mereka terhadap aplikasi pemesanan tiket bus. Ini melibatkan pengumpulan data dari pengguna potensial. Seperti tadi, ada pun latar belakang yang melatar belakangi penulis untuk membuat e-ticketing. Selanjutnya yang kedua ada desain terbuka dengan Adobe Driver, yaitu hal ini untuk pemahaman kebutuhan, di mana merancang antarmuka pengguna atau UI aplikasi. Ini mencakup perancangan tata letak, warna, dan elemen grafis untuk menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif. Dan yang ketiga, pengembangan aplikasi di Android Studio. Hal ini digunakan untuk membuat aplikasi pemesanan tiket bus yang berbasis Android. Ini mencakup penulisan kode, pengaturan fungsi aplikasi, dan integrasi antarmuka yang telah dirancang. Keempat, ada implementasi basis data dengan MySQL, yaitu basis data MySQL ini digunakan untuk menyimpan informasi terkait pemesanan tiket dan jadwal keberangkatan. Setelah itu, data akan diatur dan dikelola dengan sistem manajemen berbasis data MySQL ini. Kelima, penerapan metode prototyping. Nah, metode ini digunakan untuk membuat model sederhana dari aplikasi yang akan dibuat dengan mengidentifikasi masalah, mengklarifikasi persyaratan, dan melakukan perubahan sebelum aplikasi final dibangun. Yang keenam, pengujian dengan black box testing, yaitu pengujian aplikasi ini dilakukan untuk menggunakan metode black box testing, di mana yang fungsionalitas aplikasi diuji tanpa memperhatikan rincian dari internal kode. Pengujian ini memastikan bahwa aplikasi berperilaku sesuai harapan dan sesuai kebutuhan user. Yang ketujuh, ada evaluasi prototype dengan melibatkan pengguna. Untuk proses evaluasi ini akan dilakukan agar nantinya meningkatkan antarmuka dan pengalaman pengguna. Dan yang terakhir ada implementasi aplikasi, yaitu perbaikan dan perubahan berdasarkan umpan balik pengguna dan hasil pengujian. Aplikasi ini diterapkan untuk mencakup peluncuran aplikasi pemesanan tiket bus yang siap digunakan oleh pengguna akhir atau user itu sendiri. Selanjutnya, keputusan desain yang diambil setiap iterasi, yaitu yang pertama adanya desain antarmuka, yaitu pada awalnya fokus pada merancang antarmuka aplikasi menggunakan Adobe Driver untuk meningkatkan pentingnya tampilan awal aplikasi. Ini sangat berguna untuk menarik minat user. Jadi selanjutnya, perbaikan antarmuka. Iterasi kedua ini melibatkan perbaikan dan penyesuaian antarmuka berdasarkan umpan balik pengguna, termasuk perubahan tata letak dan fitur. Hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi para pengguna aplikasi. Selanjutnya,
perbaikan fitur aplikasi. Iterasi ketiga fokus pada perbaikan dan menyesuaikan fitur aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat, perbaikan basis data, yaitu perbaikan dengan memastikan data yang akurat dan sesuai umpan balik pengguna. Hal ini dilakukan agar nantinya tidak terjadi bug ataupun error. Dan yang terakhir, perbaikan kinerja, yaitu berdasarkan pada pengujian black box testing dengan penekanan pada kinerja aplikasi dan menyampaikan masalah yang terdefinisi. Selanjutnya, hasil dan analisis. Ada 3 poin yang akan dibahas, yaitu hasil dari setiap tahap prototyping, kelebihan dan kekurangan, analisis dampak prototyping terhadap aplikasi. Nah, adapun hasil dari setiap tahap prototyping yaitu tahap desain, membuat prototype antarmuka aplikasi dengan Adobe Dreamweaver mencakup tampilan visual dan navigasi dasar. Yang kedua, tahap pembuatan program, menerjemahkan desain menjadi program lengkap, mengembangkan fitur-fitur dan logika aplikasi. Tahap evaluasi, menggunakan metode prototyping untuk evaluasi oleh 5 calon pengguna untuk memastikan kecocokan dan kenyamanan pengguna. Dan tahap terakhir yaitu hasil, menghasilkan prototyping hasil akhir yang telah melewati semua tahapan sebelum mencakup kualitas yang diinginkan dan siap digunakan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari penggunaan aplikasi ini memungkinkan pemesanan tiket bus online dan menghindari dari agen-agen tiket yang tidak diinginkan ataupun agen-agen tiket yang mungkin harganya jauh berbeda. Selanjutnya ada menyediakan informasi jadwal keberangkatan yang pasti. Setelah itu memberikan informasi terkait pembayaran langsung melalui aplikasi secara transparan dan pengguna dapat melihat dan mengelola riwayat pemesanan tiket bus sebelumnya. Adapun kekurangannya yaitu hanya tersedia pada basis Android, belum bisa tersedia dalam iOS ataupun Windows. Selanjutnya, meskipun memiliki fitur penting, ada ruang yang menambahkan fitur tambahan yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Dan yang terakhir, pengujian menggunakan black box testing mungkin diperlukan pengujian lebih komprehensif untuk memastikan kinerja dan keandalan aplikasi ini. Selanjutnya ada analisis dampak prototyping. Nah, di mana di sini ada 5 analisis yang didapatkan, yaitu yang pertama, tentang kepuasan pengguna. Ini melibatkan pengguna dalam proses pengembangan aplikasi dan berdasarkan umpan balik mereka untuk meningkatkan kepuasan. Yang kedua, percepatan pengembangan. Nah, hal ini menggunakan metode prototyping yang memungkinkan pengembangan aplikasi lebih cepat dan efisien melalui iterasi. Selanjutnya yang ketiga, pengurangan kesalahan desain. Ini juga melibatkan atau mendeteksi lebih dahulu terkait bagaimana risiko atau kesalahan desain yang dapat mempengaruhi kinerja aplikasi. Yang keempat, meningkatkan kualitas. Ini merupakan evaluasi dan perbaikan berulang-ulang untuk meningkatkan kualitas aplikasi dengan seiringnya waktu. Dan yang terakhir, fleksibilitas perubahan kebutuhan. Hal ini memungkinkan pengembang untuk lebih mudah menyesuaikan aplikasi dengan perubahan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, adapun kesimpulan dan saran, penelitian ini berhasil menerapkan metode prototyping dalam perencanaan aplikasi e-tiket berbasis Android untuk pemesanan tiket bus. Aplikasi ini memudahkan pengguna dengan pemesanan tiket online tanpa mengunjungi agen tiket dan mencari jadwal keberangkatan bus. Metode prototyping sangat mempengaruhi, mempercepat pengembangan melibatkan pengguna untuk memperbaiki kontinu dan meningkatkan kepuasan pengguna dan kualitas aplikasi. Dan yang terakhir, saran. Dalam penelitian ini ada beberapa saran yang harus bisa dilaksanakan ataupun bisa memberikan saran bagi penulis, di mana yang pertama itu bisa mengembangkan platform yang awalnya Android bisa sampai iOS ataupun dari Windows. Selanjutnya, potensi tambahan fitur untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Dan terakhir, pengujian black box yang harusnya bisa lebih memastikan kinerja dan